Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan Pendeta Hizkia Nugrah Gunawan, Pendeta GKI Taman Aries dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Sinterklas. Berdasarkan Kolose 3 ayat 12-17 bersama saya, Gracia Jasmine Pranowo. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami ingin belajar dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami tidak hanya membaca dan merenungkan firman-Mu saja, tetapi juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Kolose 3 ayat 15. Saya akan bacakan untuk kita semua. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dalam satu tubuh. Dan bersyukurlah. Siapa yang tidak kenal dengan Sinterklas? Biasanya ia menjadi tokoh favorit anak-anak pada masa Natal. Dengan baju merah dan janggut putih, Sinterklas hadir untuk membagikan hadiah kepada anak-anak. Menariknya, Sinterklas bukanlah sosok yang ada dalam Alkitab. Ia berasal dari cerita rakyat. Bahkan ada beragam versi cerita mengenai asal-usul Sinterklas. Namun semuanya sama-sama menggambarkan Sinterklas sebagai sosok yang murah hati, karena suka berbagi hadiah kepada anak-anak. Meskipun tidak ada dalam Alkitab, sosok Sinterklas sesungguhnya menggambarkan karakter seseorang yang mengimani Natal. Mereka yang mengimani Natal semestinya menjadi pribadi yang penuh belas kasih, murah hati, rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Seperti yang digambarkan dalam Kolose 3 ayat 12. Karakter ini dapat tercermin karena kelahiran Yesus membawa damainya hadir dan memerintah dalam hati setiap pribadi. Dengan demikian, penguasa hidupnya hanyalah Kristus, bukan lagi dirinya sendiri. Dia hanya takluk kepada Kristus, Sang Raja Damai. Hidupnya tidak lagi dikuasai oleh rasa takut dan kekhawatiran terhadap kekurangan. Maka orang yang menjadikan hatinya sebagai tahta Sang Raja Damai pasti berani berbagi. Ia pun tidak segan menyatakan kasih kepada siapapun dan selalu berkeinginan untuk membawa damai serta sukacita bagi sesama. Teens, Sinterklas memang tidak ada dalam Alkitab, karena kitalah yang semestinya menjadi Sinterklas di tengah dunia. Bahkan kita dipanggil untuk menjadi Sinterklas setiap hari, tidak hanya pada hari Natal. Momen Natal seharusnya mengingatkan kita untuk takluk kepada Raja Damai, bukan kepada ketakutan dan kekhawatiran. Jadilah pribadi yang murah hati dan penuh belas kasih terhadap sesama. Biarlah melalui kehadiran kita, orang-orang merasakan damai dan sukacita, sama seperti anak-anak kecil yang bergembira karena kehadiran Sinterklas. Mari kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami senantiasa bersyukur atas kasih-Mu, kemurahan-Mu, dan berkat yang boleh kami rasakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami mau belajar untuk membagikan kasih-Mu juga kepada sesama kami. Tolonglah kami supaya kami bisa menghadirkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini. Perlengkapilah kami, tuntun kami, dan sertai kami, supaya kami bisa memancarkan kasih-Mu di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.